Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aduh. Kali ini kita mau belajar bersama-sama membuat ekoenzim karena untuk memanfaatkan sampah atau bahan organik. Karena hari ini ada yang syukuran membawa buah semangka, kita olah sampahnya menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu ekoenzim. Kita bikin bareng-bareng ya teman-teman. Prinsipnya ekoenzim itu dibuat dengan 3 macam bahan, yaitu air biasa saja, kemudian gula boleh gula Jawa, boleh molase, boleh gula aren, tapi tidak disarankan menggunakan gula putih atau gula pasir. Jadi kita menggunakan gula merah. Kemudian adalah sisa bahan organik. Nanti ekoenzim merupakan bonus sebenarnya. Jadi tujuan utama kita adalah untuk mengolah sampah organik supaya tidak berlebih dan mencemari lingkungan. Tapi nanti hasilnya produknya adalah ekoenzim, itu akan memberikan berbagai macam manfaat yang luar biasa. Nanti pada kesempatan lain saja kita bahas lagi ya. Sekarang pembuatannya, perbandingan antara ketiga bahan ini itu adalah 3:1:10. Yang 3 itu adalah bahan organik, ini 3 bagian dari keseluruhan, ini 3 bagian. Lalu 1 bagian adalah gulanya, kemudian 10 bagian adalah air. Kalau misalnya ada air, bisa gunakan air sumur, tapi ini kita menggunakan air pom juga tidak apa-apa adanya. Nah, kemudian wadah yang kita gunakan itu adalah wadah plastik. Jangan menggunakan wadah yang terbuat dari beling karena nanti prosesnya adalah fermentasi. Nanti ketika fermentasi itu terbentuk gas. Jadi dikhawatirkan nanti kalau berlebih nanti bisa pecah. Jadi kita menggunakan bahan yang tertutup, tempat wadah yang tertutup tapi terbuat dari plastik. Dan nanti air yang kita gunakan di dalam wadah ini jangan sampai penuh. Tapi nanti setelah kita tambahkan gula dan bahan organik harus menyisakan ruangan yang tidak penuh di sini untuk menampung apabila terbentuk gas seperti itu. Dan biasanya gas itu akan terbentuk pada minggu pertama dan minggu kedua. Tapi setelah itu tidak terlalu banyak lagi. Tapi kita buat suatu ruang yang bebas. Nah, supaya terdapat ruang, ini bagaimana tipsnya supaya airnya tidak terlalu banyak. Nah, jadi kita menghitung jumlah air dulu. Jadi kita menggunakan wadah, air yang kita gunakan tergantung wadahnya. Nah, tadi ini ada toples bekas di sini dari teman, kita pakai. Ini setelah diukur tadi ternyata ini volumenya 2 liter. Nah, air yang kita gunakan itu adalah 60%-nya saja dari wadah. Supaya nanti begitu kita tambahkan nanti masih ada tersisa ruang kosong. Nah, 2 liter wadahnya, kita airnya adalah maksimal 60%. Nah, berarti 60% dari 2 liter. Tadi saya sudah tanya Pak Doni yang guru matematika, berarti 1,2. Jadi ini ya. Jadi ini tadi sudah dihitung volumenya, ini adalah 1,2. Itu 60% dari volume wadah. Nah, ini berarti jumlah airnya. Nah, airnya tadi kan yang 10 bagian ya. Nah, 3 banding saya ingatkan lagi, perbandingannya adalah 3:1:10. Nah, 10-nya adalah bagian adalah air. Tadi sebanyak 1,2. Nah, maka 1 bagiannya gula adalah 1 bagiannya. 1 bagian dari 10. Berarti sebar 10. Berarti kita menggunakan gulanya adalah sebanyak 1,2. Kalau ini 10 bagian, ini kan 1 bagian. Ini 1200 mili, berarti ini adalah 120 ons kita timbang. Nah, kemudian bahan organiknya adalah 3 bagian. Kita menghitungnya dari standar ini saja. Karena ini 1 bagian, ini 3 bagian, ini 1,2. Berarti ini adalah 3 kalinya, berarti 3,6 on. Tadi sudah kita hitung, sehingga dengan toples atau wadah yang memiliki volume 2 liter, air yang kita gunakan adalah 1,2 liter. Nah, gulanya 1 bagiannya 1,2 on. Kemudian bahan organik yang kita gunakan adalah 3,6.
Kemudian caranya bagaimana? Sederhana sekali teman-teman, ya hanya tinggal dimasukkan saja, tutup rapat, sudah selesai. Kita diamkan selama 3 bulan. Jadi proses pembuatan ekoenzim adalah selama 3 bulan. Oke, kita coba masukkan saja. Monggo Bu Saimah, monggo Bu Vera. Ini diaduk apa enggak? Ya nanti diaduk. Ini jadi bahan organik, kemudian gula dan airnya sudah kita masukkan ke dalam airnya. Berarti ini formula untuk membuat ekoenzim sudah selesai. Kita aduk, diaduk, kita aduk supaya rata. Tidak mesti harus hancur, nanti hancurnya perlahan-lahan. Besok boleh kita aduk lagi. Air panas boleh enggak? Air hangat ya sudah larut itu. Sebaiknya jangan menggunakan air hangat karena nanti akan mempengaruhi bahan organik. Jadi air mentah ya. Air mentah saja. Selama 3 bulan itu boleh dibuka-buka atau harus selalu tertutup? Sebaiknya jangan dibuka karena ini prosesnya adalah proses fermentasi. Nanti kalau kita buka, nanti dikhawatirkan ada mikroorganisme yang masuk sehingga akan terkontaminasi. Jadi ini prosesnya selama 3 bulan dalam keadaan tertutup, selalu tertutup rapat. Nanti setelah 3 bulan, nah baru kita panen. Kalau digeser-geser boleh? Boleh. Geser, dipindah boleh, yang penting tidak dibuka. Kena sinar matahari bolehkah? Kalau bisa jangan terkena sinar matahari langsung. Diletakkan di tempat terbuka, tapi jangan langsung terpapar oleh sinar matahari. Sudah cukup, Bu? Nah, kemudian ini kita tutup saja rapat. Kalau misalnya ada wadah yang kurang rapat tidak diuntir, bisa kita isolasi, kita lakban supaya benar-benar rapat. Nah, karena ini dipanen selama 3 bulan, khawatir kita lupa. Nah, makanya kita beri label untuk pengingat tanggalnya, berarti hari tanggal 11 Juni sampai 11 Juni 2021. Monggo Bu Linda ditempel. Jadi nanti setelah Juni berarti Juli, Agustus, nah September baru kita panen. Kita letakkan saja. Nanti kalau misalnya suatu waktu kita mau kocok seperti ini juga tidak bocor. Nah supaya tidak bocor nanti kita lakban. Kita lakban saja. Ini berarti kita sudah punya satu perangkat ekoenzim. Dan ini tadi ada toples lagi nganggur, jadi sayang-sayang BO-nya juga masih ada. Monggo Bu Esti, Bu Nur dan Bu Linda bisa dibuat. Jadi kita punya 2 perangkat ekoenzim. Nanti berikutnya kalau ada BO kita buat lagi sehingga makin banyak BO kita. Ekoenzim kita ya. Yang bagus kulit buah itu. Boleh kulit buah dan sayuran. Kalian lupa teman-teman, ini bahan organik yang digunakan adalah bahan organik yang masih segar. Jadi bukan bahan organik yang busuk atau yang sudah dimasak. Jadi kan bahan organik segar. Boleh sisa sampah buah, sisa sayuran boleh. Dan bahannya jangan yang kering. Jangan yang kering atau biji-bijian. Kalau misalnya biji-bijiannya misalnya seperti kayak biji semangka gitu kan kecil-kecil ya, enggak apa-apa, atau biji. Tapi kalau yang besar-besar seperti biji rambutan, biji salam itu karena nanti akan mengurangi berat BO-nya. Jadi yang biji-bijian itu tidak kita gunakan. Dan jangan yang kering, misalnya seperti kayak kulit salak itu tidak digunakan. Kalau itu kulit itu bulunya bisa enggak? Kulit pepaya? Oh bagus sekali. Pepaya, kulit melon, pokoknya habis metikin kangkung, sisanya jangan dibuang, tapi langsung kita buat ya. Iya langsung saja. Itu bagian sayuran, satu enggak apa-apa.
Kalau yang bagus, nanti kalau kita memanfaatkan ekoenzimnya, itu sebaiknya memang disarankan itu satu ekoenzim itu minimal ada 5 macam jenis bahan organik. Karena dengan begitu nanti zat-zatnya yang terdapat di ekoenzim ini menjadi lebih lengkap. Tapi prinsip utama kita adalah pengolahan sisa bahan organik. Jadi kalau misalnya ada satu macam nutrien tidak apa-apa, nanti hasilnya bisa kita campur dengan ekoenzim yang lain seperti itu ya. Jadi tujuan utama kita adalah mengolah sisa bahan organik, sisa bahan organik. Nanti ekoenzim sebagai bonusnya. Nah, nanti kalau ekoenzim tersebut bisa sudah jadi, ini manfaatnya banyak sekali walaupun bonus dari produk ini, tapi manfaatnya sangat banyak sekali. Antara lain bisa digunakan sebagai disinfektan, bisa membantu menguraikan saluran-saluran yang ampel, bisa digunakan untuk terapi atau untuk detox seperti detoksifikasi dengan cara merendam kaki di air hangat dan diberi dengan ekoenzim. Nanti akan keluar keringat, nah keringatnya itu yang akan mengeluarkan racun ya bersama dengan keringat kita. Bisa untuk ngepel, mencuci campurannya sehingga kita mengurangi produk-produk yang kimia yang sintetis. Ya, demikian teman-teman, mudah-mudahan tidak bermasalah untuk pembuatan ekoenzimnya dan semoga di rumah apabila ada sampah-sampah organik dimanfaatkan. Jadi setiap hari, oh ya lupa Bu, misalnya Ibu punya wadah toples yang besar, ya wadah yang besar, misalnya ada 10 liter misalnya. Nah kalau 10 liter mungkin nanti airnya kan 6 liter ya Bu ya, 6 liter 60%-nya sih airnya 6 liter. Kemudian nanti gulanya berarti 6 on, gitu Bu ya, 6 on berarti nanti BO-nya 3,6 kilo. Nah, kalau misalnya 3,6 kilo, sementara misalnya Bu Esti, oh hari ini ngupas pepaya, setelah ditimbang ternyata hanya baru dapat 300 on misalnya ya Bu ya, 3 on, 300 gram atau 3 on ya Bu ya. Nah kita butuhnya kan 3,6. Nah, tidak apa-apa Bu, yang 3 on tadi dimasukkan saja ke wadah yang 10 liter tadi. Yang penting gula dan airnya sudah sesuai dengan takaran. Tapi bahan organiknya apabila belum sesuai dengan takaran tidak apa-apa. Nah, dia ditutup, nanti pada hari berikutnya ada sisa bahan organik yang lain ditambahkan lagi sampai sejumlah 3,6 kilo. Nah, nanti menghitung 3 bulannya dari mana? Nah, setelah hari terakhir pas takarannya. Jadi misalnya tanggal 11 Juni baru memasukkan 3 on ya. Nah ternyata nanti tanggal 15 Juni baru genap 3,6 kilo. Nah berarti nanti tanggal perhitungannya adalah ya terakhir. Iya, tanggal terakhir kita genepin kebutuhan bahan organik tadi. Seperti itu. Jadi setar penghitungan 3 bulannya dari hari terakhir kita memberikan bahan organik. Seperti itu. Ya mudah-mudahan jelas dan harapannya diamalkan Bu. Andaikan tiap rumah mengamalkan ini, maka tiap rumah akan mengolah hasil sampah rumah tangganya sehingga akan meminimalkan untuk membuang sampah ke lingkungan. Ya. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga ini bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.